Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan lalu terkait dengan employee attitude and behavior. Nah, kalau kita sudah membahas tentang yang positif di minggu lalu, minggu ini kita akan membahas terkait dengan negatif employee attitude dan behavior. Jadi sikap dan perilaku yang sifatnya tuh negatif yang dilakukan oleh karyawan. Apa aja sih gitu ya? Yang dibahas di materi perilaku organisasi yang sering banget jadi tema juga buat skripsi adalah terkait dengan stres pada karyawan. Stres itu ternyata ada dua katanya, ada eustress, ada distress. Nah, kok bisa sih ada yang ibu nulisin positif, ada yang negatif gitu? Emang bukannya stres itu negatif semua gitu ya? Enggak loh gitu ya. Yang negatif itu distress, yang positif itu ya stres. Tapi kemudian stres sendiri itu apa sih sebenarnya, kondisi apa gitu ya? Nah, jadi stres sendiri itu adalah dia bilang physiological atau psychological reaction. Jadi reaksi kita baik secara fisik maupun psikis gitu. Jadi ada dua tuh. Makanya kenapa yang dibilang aduh aku stres, kepalaku pusing ya. Itu adalah reaksi yang sifatnya fisik gitu ya. Ada juga yang reaksi yang sifatnya fisiologis. Terhadap apa? Itu terhadap event, terhadap suatu situasi, terhadap satu kondisi yang dipersepsi gitu ya. Sifatnya itu dia menekan atau kemudian mengancam. Kondisi nggak nyaman, prinsipnya itu deh. Kayak sekarang kita misalnya menghadapi corona, itu kan agak threatening ya gitu. Ketika mau keluar, yang biasanya santai-santai aja gitu, nggak mesti nggak mesti pakai alat pelindung diri macam-macam. Sekarang kalau keluar harus pakai alat pelindung diri. Ada kondisi yang berubah, ada threatening di luar sana gitu, yang kemudian uh, bagi kita itu terasanya tuh mengancam dan itu rasanya tuh bisa jadi tuh nggak nyaman. Nah itu bagi orang-orang itu macam-macam loh, ada reaksi fisik dan reaksi psikis. Misal kayak saya sendiri tuh jadi kayak merasa kayak ini nggak sih terlalu ketakutan nggak sih, kalau bahasa anak saya tuh parno nggak sih, karena terus keluar harus bener-bener hati-hati pakai sarung tangan, dikit-dikit pakai hand sanitizer, kemudian itu kalau lihat orang kemudian jauh-jauh gitu ya, begitu nyampe rumah baju itu harus langsung diganti gitu, terus kemudian langsung dicuci gitu. Itu adalah kondisi yang kemudian kita anggap mengancam gitu ya. Termasuk sebetulnya nggak harus yang kalau kayak sekarang kan sifatnya ekstrim ya. Ada virus yang kemudian uh, uh, mengancam kesehatan dan mungkin bahkan mengancam nyawa kita gitu ya. Tapi bahkan hal-hal yang sederhana pun itu bisa dianggap sebagai threatening loh. Misalnya kayak mau ujian gitu ya. Mau ujian kan sebenarnya kondisi yang for some people itu di-perceive tuh biasa aja. Tapi buat beberapa orang pada saat dia di-perceive threatening itu jadi sumber stres tuh. Bagi karyawan sendiri itu macam-macam gitu ya. Ada yang kalau ngelihat bosnya aja, kondisi ketemu bos itu di-perceive threatening nih. Kayak dulu saya punya temen itu kalau misalnya kumpul yang level bos level atas itu dia bisa sampai gemeteran gitu. Dia bisa stres banget, itu menekan. Tapi ada yang kemudian walaupun ketemu bos setinggi apa, jabatannya biasa-biasa aja gitu, nggak jadi sumber stres. Nah itu misal dari sisi karyawan seperti itu gitu ya. Kayak sekarang misal work from home gitu ya. Beberapa orang mungkin stres karena kemudian mengubah cara bekerjanya. Tapi beberapa orang lain enggak, santai-santai aja misalnya kayak gitu ya, biasa-biasa aja. Nah, setiap orang akan berbeda sumber stresnya. Nah, kita akan ngomong di sini nih yang tadi nih ya. Jadi sumber dari worker stress itu ada dua secara umum. Ada yang sifatnya organizational, ada yang sifatnya individual. Yang mana dulu nih? Oke, yang pertama dulu yang organizational. Organizational biasanya pertama kali ada datangnya itu dari work task, dari tugasnya itu sendiri. Dari apa aja dari work task itu? Kalau enggak tugasnya itu kelebihan, kebanyakan, kalau enggak dia justru underutilization. Jadi yang kayak kemampuan dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, kayak teman-teman kalau misalnya
pas awal-awal nih, minggu awal-awal kita e-learning gitu ya, terus banyak sekali mahasiswa yang ngeluh tugasnya jadi banyak gitu. Nah itu adalah pada saat stres itu comes-nya dari work task, dari tugas di pekerjaannya sendiri. Ada staff suruh input data banyak banget gitu, input datanya dia overload, itu yang kemudian dia membuat dia stres. Banyak banget sih gitu. Nah, yang berikut adalah underutilization yang sumbernya dari work task. Underutilization tuh gimana? Misal gini, ada orang yang lulusan S2 gitu ya, lulusan S2, pintar banget orangnya, kemudian dia masuk ke satu perusahaan, dia membayangkan pekerjaannya itu pekerjaan yang sifatnya bikin kebijakan dan seterusnya dan seterusnya. Hey, gitu ya. Tapi dunia ini tuh tidak seideal itu loh. Seringkali kalau teman-teman masuk, terutama kalau masuknya tuh teman-teman di apa namanya kantor-kantor pemerintahan, yang namanya staff itu banyak juga loh kerjaan yang sifatnya administratif, yang cuma input-input data, yang cuma ngetik-ngetik misalnya kayak gitu. Itu kan enak ya, berarti kan dia gampang ngerjainnya. Bener gak sih untuk lulusan S2? Jangan dikira loh, itu juga menjadi salah satu sumber stres. Karena terus kayak ada aspirasi di dalam dirinya dan ada kebutuhannya dia tuh untuk bisa, manusia kan punya kebutuhan aktualisasi, ya gak sih? Buat mengaktualisasikan kemampuannya. Tapi ternyata yang dipakai tuh cuma 1/10 dari kemampuannya itu mengetik input data dan seterusnya. Itu underutilization. Itu bikin stres loh. Gitu ya. Nah, faktor organizational yang kedua adalah dari role-nya, dari work role-nya, dari perannya. Yang pertama biasanya itu datang dari job ambiguity. Jadi kerjaannya tuh nggak jelas. Aku tuh ngapain sih kerjaannya gitu. Biasanya kalau di organisasi-organisasi yang belum stable, job description-nya belum ada, terus begitu datang kerjain apa ya? Kerjain aja yang bisa dikerjain. Oke, terus apa yang bisa dikerjain ya gitu ya. Nah, job ambiguity itu tuh nggak enak banget rasanya kayak gitu. Atau job ambiguity itu bisa juga datangnya dari misalnya ada satu pekerjaan yang ngerjain 2 orang, terus tapi nggak jelas gitu. Saya bagian yang mana, kamu bagian yang mana gitu. Di kantor itu juga sering kayak gitu tuh. Bahkan mungkin di pemerintahan kita kayak sekarang terkait dengan kebijakan tuh kayak gitu. Ini siapa nih yang harus bikin kebijakan lockdown misalnya? We don't know anyway gitu. Saya juga bikin. Gubernur apa pemerintah pusat misalnya kayak gitu. Itu nggak enak loh gitu ya. Ada job ambiguity. Terus ada lack of control. Kalau kita nggak punya kontrol terhadap suatu pekerjaan, itu juga nggak enak. Misal mau bikin kebijakan gitu ya, ternyata kebijakannya nggak di saya yang mutusin, tapi atasan saya gitu. Padahal ini penting banget nih, misal kalau dulu saya bikin kebijakan sistem karir misalnya. Saya udah bikin nih bagus-bagus, terus saya pikir, kayaknya ini harus dilakukan nih tahun ini nih. Karena kalau nggak nih aturan harus berubah lagi kalau saya desainnya tahun depan, karena aturan transisinya berbeda. Tapi I don't have any control at all. Kapan si direktur itu bakalan menandatangani kebijakan itu gitu. Itu nggak enak banget tuh. Yang ketiga adalah terkait dengan physical work condition. Ya, ini very clear ya. Kalau kondisi kerjaannya nggak nyaman, itu pasti menyebabkan stres juga. Misal buat pekerja-pekerja PLN misalnya yang kemudian tiap hari harus bekerja yang di lapangan, terutama harus ketemu dengan udara panas dan seterusnya gitu ya. Kemudian atau justru ada yang walaupun nggak mesti ketemu udara panas tapi kerjanya harus jauhan, LDR gitu ya, sama anak dan istri, itu juga nggak enak. Atau kemudian physical work condition terkait dengan lingkungan fisik yang nggak mendukung, misal sesimpel kursinya nggak nyaman dan seterusnya, itu juga terkait dengan work role, sumber stres. Dan ada juga interpersonal stress. Interpersonal stress itu biasanya timbul karena hubungan yang kurang baik antara satu orang dengan orang lainnya di dalam situasi kerja. Misal berantem sama atasannya, berantem sama temennya gitu, itu nggak nyaman banget gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harassment. Harassment tuh biasanya disebutnya ada entah pelecehan, entah itu kekerasan di dalam situasi kantor. Jelas-jelas ini pasti akan menimbulkan stres. Yang berikutnya adalah organizational change. Perubahan di dalam organisasi itu very clear tidak enak sama sekali. Misal yang tadinya saya kerjanya cuma A, tapi sekarang harus kerja A sampai dengan C gitu. Itu pasti nggak nyaman sekali. Dan yang berikutnya adalah work family conflict.
Karena kemudian tugas sebagai tadi ya misalnya pekerja lapangan yang harus jauh dari keluarga itu juga bisa menimbulkan konflik tersendiri dengan keluarga karena dia harus jauh dengan keluarganya dan itu tidak nyaman dan itu bisa menjadi salah satu penyebab stres. Nah, yang berikutnya sumber stres ada dari individual. Individual sumbernya apa saja? Yang pertama adalah type A behavior pattern. Jadi memang ada loh orang-orang yang kemudian tipe pribadinya katanya tipe pribadi A dan itu biasanya lebih gampang untuk kena stres. Nah, yang berikutnya adalah susceptibility atau resistance to stress. Jadi setiap orang itu punya apa ya kecenderungan terhadap stres itu beda-beda. Ada orang yang ya tadi ya dalam kondisi biasa itu gampang banget stresnya kayak ada salah satu mahasiswa saya kalau misalnya mau ujian itu pasti dia sakit dulu tuh. Hari pertama ujian pasti biasanya nggak masuk tuh. Jadi dia susceptibility itu stresnya tuh agak-agak rendah gitu ya. Jadi gampang banget stres itu masuk ke dirinya dan itu efeknya bahkan tidak hanya secara psikis tapi juga secara fisik. Terus, tapi ada juga yang ujian yang biasa-biasa aja sih, santai-santai aja, malah ada yang terlalu santai gitu ya, nggak masalah ujian ke ujian gitu ya. Nah, itu adalah susceptibility atau resistance to stress. Yang berikutnya adalah self efficacy. Semakin orang punya self efficacy yang bagus, itu dia tidak terlalu rentan terhadap stres. Jadi karena apa? Karena kemudian orang yang punya self efficacy bagus itu self efficacy itu adalah kan kemampuan seseorang untuk menilai dirinya dan kemampuannya. Dia mampu segimana sih gitu. Nah, itu kalau self efficacy-nya bagus, dia tuh juga tidak rentan terhadap stres. Karena mungkin lebih antisipatif ya. Misal kayak aduh kayaknya aku mau ujian nih gitu ya. Aku kayaknya nggak apa materi ini nggak ngerti-ngerti banget gitu ya. Ya mungkin stres sih, tapi kemudian dia mencoba untuk mengambil langkah lain supaya dia nggak terlalu stres. Nah, kalau orang punya self efficacy yang bagus, itu dia punya ukuran kapan kemudian dia harus melakukan langkah supaya dia nggak sampai stresnya tuh sampai mengganggu gitu ya. Nah itu. Kemudian coba kita lihat ya, apakah teman-teman merupakan type A personality? Nah, ini dia nih. Cek nih ada berapa checklist nih dari semuanya ini. Apakah teman-teman memikirkan melakukan dua hal sekaligus? Menjadwalkan semakin banyak aktivitas dalam waktu yang sempit. Nah, ini orang yang ke inhari ya, keburu-buru, tidak memperlihatkan atau tidak tertarik terhadap lingkungan atau keindahan. Jadi nggak suka tuh yang kayak kalau jalan-jalan tuh wah indah banget ya gitu tuh nggak suka. Jadi dia memang fokus sama dirinya dan tugasnya. Menyuruh orang lain berbicara dengan cepat, nah ini nggak sabarnya, doh lama banget sih ngomong nih telat apa namanya bisa nggak langsung ke intinya, bisa kayak gitu-gitu. Kemudian sangat tidak sabar kalau ngantri atau nyetir mobil di belakang kendaraan yang jalannya lambat. Kemudian selalu menggerakkan tangan ketika bicara, nah ini kok saya semua ya. Kemudian sering menggoyang-goyangkan kaki atau mengetukkan jari, ini tandanya biasanya nggak sabar. Kemudian pola bicaranya eksplosif, oke, saya nggak cabul ya anyway, dan sering berbicara cabul. Kemudian menjadikan selalu datang tepat waktu sebagai pemujaan, penting banget datang tepat waktu. Kalau ada yang datang nggak datang tepat waktu, dia mempermasalahkan itu. Saya nggak sih anyway. Kemudian sulit untuk duduk tanpa melakukan apapun, jadi kalau duduk itu nggak bisa duduk manis, dia harus melakukan sesuatu. Kemudian kalau main itu ingin selalu menang, walaupun dengan anak-anak, oke. Ini agak mengerikan ya. Kemudian menilai kesusahan diri sendiri dengan membandingkan jumlah gitu ya. Jadi yang kayaknya lebih banyak aku deh. Pokoknya kalau lihat orang sukses dalam tanda kutip dia nggak happy gitu ya. Kemudian bila bicara sering membasahi bibir, menganggukkan kepala, menggenggam tangan, memukul meja atau menghela nafas gitu ya. Nggak sabar kalau lihat orang lain mengerjakan hal yang menurut Anda dapat dilakukan lebih cepat dan lebih baik. Jadi buruan ah, ya udah sini aku aja deh. Ini gitu gitu ya. Dan sudah suka mengedip-ngedipkan mata atau menaikkan alis. Nah ini sebenarnya indikator nggak sabar. Coba ada berapa dari semua itu yang kemudian menunjukkan teman-teman. Jadi semakin banyak kemungkinan teman-teman semakin mudah stres karena ini kayaknya tipe-tipe yang gak sabar nih gitu ya. Nah, namun demikian ternyata gitu ya tidak stres itu seperti tadi dibahas di awal bahwa nggak semua stres itu negatif loh, ada juga yang sifatnya positif atau tadi disebutnya eustress gitu ya. Nah ternyata kalau stresnya terlalu rendah itu juga nggak bagus tuh. Jadi ini ada
Ada riset yang melihat hubungan antara stres sama kinerja. Kalau stresnya terlalu rendah, itu juga nggak bagus, kinerja dia jadi nggak bagus karena nggak ada yang nge-push gitu kan ya. Nggak ada yang membuat dia bergerak karena dia nggak nyaman. Kadang-kadang kan kalau stres itu malah ide-ide itu bermunculan gitu nggak sih? Atau kemudian kalau punya pekerjaan di dalam satu waktu, mau nggak mau kita harus kreatif nih gimana caranya nih supaya ini bisa terselesaikan semua. Nah, kalau nggak ada sama sekali tuh malah kita cenderung santai, hasil kinerja kita juga nggak bagus. Misal nih, kalau misalnya nggak ada tugas sama sekali gitu ya, apa yang dilakukan? Ya paling gabut nggak jelas kan gitu ya, yang cuma tidur-tiduran, lihat sosial media gitu. Performance-nya malah nggak bagus, progres dari belajarnya teman-teman malah nggak terlalu kelihatan gitu ya, karena stresnya terlalu rendah. Stres terlalu tinggi itu juga kinerjanya nggak bagus tadi ya, overload pekerjaannya, jadi kualitas pekerjaan seadanya semuanya. Kemudian atau justru pekerjaannya nggak selesai, itu juga kalau terlalu berlebihan atau eksesif. Nah, ada yang paling bagus itu adalah kalau kemudian dia optimum stress gitu ya. Optimum stress itu cukup, amount of stress itu cukup, nggak rendah banget tapi juga nggak tinggi banget gitu ya. Jadi di sini tetap membuat orang tetap berkinerja dengan bagus. Kalau teman-teman misalnya dikasih tugas, ya tugasnya secukupnya, dihitung waktunya, jangan sampai kemudian harus berhari-hari mengerjakannya sampai nggak tidur, itu yang eksesif. Nah, kalau ini dalam jumlah yang cukup, dalam kadar yang cukup, maka kemudian akan meningkatkan kinerja seseorang, teman-teman jadi belajarnya lebih banyak, maksudnya progress of learningnya gitu ya, jadi berprogres gitu. Dan kemudian juga happy biasanya karena kemudian begitu selesai stresnya itu ada perasaan kayak oh saya bisa nih nyelesain ini gitu loh. Jadinya justru ada optimisme yang kemudian membuat kinerjanya tuh jadi lebih baik di masa mendatang. Nah, kalau misalnya kemudian, apa namanya, stres, apa sih, akibatnya gitu ya, macam-macam nih. Bisa, sifatnya psychological atau, psikologis gitu ya, depresi, cemas, kemudian secara emosional tuh fatigue ya, lelah secara emosi atau, chronic fatigue atau kemudian secara emosi exhaustion. Jadi, aduh pusing banget nih, lelah aku tuh secara emosi, itu juga bisa. Nah, tidak hanya psychological aja, tapi juga bisa lari ke physical illness. Misal kayak mual-mual, sakit di lambungnya, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian sesak nafas, kemudian heart disease atau apa namanya sakit jantung atau kepalanya migrain gitu. Itu kalau fisikalnya. Kalau saya biasanya migrain. Kalau udah mulai stres, biasanya terus tegang dari kepala sampai pundak. Habis itu udah migrain tuh biasanya. Dan kalau efek lainnya, kalau karyawan stres itu juga kelihatan dari work outcomes-nya, dari hasil kerjanya biasanya hasil kerjanya nggak maksimal, kualitasnya jelek, ngerjain seadanya, dia sering absen, artinya nggak masuk, atau bahkan sampai ke yang paling ekstrim adalah dia sampai keluar karena udah nggak tahan nih, kantor kayaknya bikin stres nih gitu ya. Jadi dia sampai keluar. Nah, macam-macam. Tapi jangan khawatir loh, karena kemudian sebetulnya ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh baik oleh karyawan maupun oleh organisasi dalam mengatasi stres. Kalau di individu teman-teman bisa exercise, jadi ternyata stres itu bisa diminimalisir kalau teman-teman tuh juga olahraga gitu ya. Kalau teman-teman tuh latihan olahraga di rumah gitu. Ambillah waktu sekitar 15 sampai 30 menit sehingga kemudian lebih stabil apa namanya kondisi kondisi fisik yang kemudian mempengaruhi juga kondisi psikis sebetulnya kalau kita olahraga. Terus diet plan gitu ya. Jadi makanan-makanan tertentu itu ternyata juga bisa memperparah kalau ada stres. Katanya kalau makanannya sehat itu akan membuat orang tuh less stress gitu ya. Respon dia terhadap stres itu akan jauh lebih baik. Kemudian relaksasi, it's very clear. Kemudian meditasi juga, termasuk time management. Nih, jadi kan kadang-kadang kalau mahasiswa nih sukanya pekerjaan itu ditunda-tunda. Nanti aja deh, bisa deh tugas nanti. Dan di satu titik kerjaan itu jadi banyak banget terus bilang ini kerjaannya banyak banget ya. Ini kayaknya saya exhausted deh karena kemudian overload deh gitu ya. Padahal bukan karena kerjaan yang banyak, tapi karena kemudian time managementnya nggak bagus gitu loh. Karena kemudian ngatur waktunya nggak bagus. Yang berikutnya adalah increasing self efficacy, kemampuan di kita untuk
menilai diri kita sendiri dan menilai kemampuan kita itu harus ditingkatkan sehingga kita tuh bisa ngukur diri, standarnya gitu deh, apa namanya, gampangnya gitu deh, bisa ngukur diri itu adalah self efficacy. Kalau kemudian self efficacy bagus, itu juga sangat membantu dalam mengatasi stres. Nah, selain yang dilakukan oleh individu tadi, organisasi juga bisa melakukan hal-hal sehingga stres pada karyawan tuh minimal gitu ya. Yang pertama ada improving person job fit. Jadi gimana si organisasi itu kalau nempatin karyawan placement gitu ya, itu harus ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya, termasuk sesuai dengan umurnya dan seterusnya. Karena kalau misalnya kerjaannya nggak cocok dengan kemampuannya, bayangin aja stres ya. Orang psikologi ditaruh di bagian keuangan, suruh ngitung gimana tuh rasanya, pasti stres banget. Maka kemudian salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menempatkan orang tuh sesuai dengan kompetensinya. Kemudian improve employee training dan orientation program. Salah satu sumber stres itu biasanya karena karyawan itu merasa dia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Salah satu solusinya adalah organisasi juga harus menyediakan training atau orientasi yang membuat karyawan tuh merasa dia berdaya, oh aku bisa nih ngerjain itu. Karena perasaan nggak bisa itu bikin stres. Kemudian increasing employee sense of control, jadi meningkatkan apa namanya, sense of control-nya dari karyawan. Kayak tadi itu misalnya ada perasaan tidak berdaya ketika saya tidak bisa memutuskan gitu ya. Mungkin organisasi bisa nulis, oke Uvi sampai di level ini kamu yang bisa mutusin, tapi yang berikutnya ya udah kamu nggak usah pikirin itu di level atasnya gitu ya. Kayak tadi kebijakan, oke kamu desain sampai sini ini tidak akan berubah, ini kamu yang mutusin. Yang berikutnya kebijakan atasanmu, kebijakan kadifmu dan seterusnya. Kemudian eliminate punitive management. Jadi kalau jangan memanage karyawan itu dengan hukuman terus nggak ada rewardnya. Itu juga menyebabkan orang stres gitu ya. Kemudian remove hazardous and dangerous work condition. Kondisi kerja yang kemudian dangerous atau kemudian berbahaya itu bikin stres gitu ya. Coba deh dieliminasi, entah itu dengan membantu mereka menyediakan alat-alat yang kemudian meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja sehingga mereka nggak terlalu stres ketika akan mengerjakan itu. Bayangin aja kalau misalnya petugas PLN misalnya gitu ya, ketika dia pergi dia disuruh pergi itu gitu aja, dikasih tangga, deset gitu. Yakin nih saya suruh naik tiang cuma pakai tangga, iya gitu. Pasti dia stres gitu. Beda kalau misalnya ini tangga, kemudian ini adalah alat pelindungnya, ada tali untuk pelindungnya sehingga kalau terjadi sesuatu tetap ada yang melindungi, kamu nggak sampai jatuh gitu ya. Nah kayak begitu. Kemudian provide supportive team oriented work environment. Tadi dibilang bahwa salah satu sumber stres itu juga seringkali karena kita tuh nggak nyaman sama teman-temannya kita gitu ya, karena nggak nyaman sama atasannya secara interpersonal gitu. Nah dengan meningkatkan memanage dengan gaya manajemen yang sifatnya suportif itu juga akan membuat stresnya menjadi lebih minimal gitu ya, karena begitu kita pergi ke kantor itu semangat, asik mau ketemu teman-teman yang baik gitu, asik mau ketemu teman-teman yang bisa diajakin bercanda yang seru misalnya gitu ya. Nah kemudian asik nih teman-teman di kantor kalau aku kesulitan, aku ada yang bantuin, aku ada yang support gitu ya. Jadi itu juga penting manajemen bagaimana organisasi bisa memprovide supportive team oriented work environment. Yang berikutnya adalah mengimprove communication. Nah, biasanya salah satu sumber stres adalah hambatan komunikasi nih, misal nggak jelas pekerjaan dia apa atau nggak jelas instruksi kerjanya apa, itu kan bikin stres ya. Atau kayak sekarang pada saat kemarin ada korban COVID yang pemerintah pusat bilang apa, pemerintah daerah bilang apa, itu kan ada hambatan dari komunikasi. Itu pasti bikin stres nggak? Bikin stres dong, terutama di pemerintah daerahnya, karena kemudian banyak wartawan nanya, kok beda sih kata wartawannya gitu sama pusat, kemudian mereka disalahin, dibully gitu-gitu ya. Nah, dengan mengimprove communication itu sebetulnya juga menjadi salah satu caranya supaya stresnya karyawan itu juga minimal. Itu sekian dulu untuk kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.